Bismillah. Pak, saya mohon izin duduk lebih tinggi dari Bapak. Semua mohon izin ya Pak ya. Mohon izin, mohon beritonya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita hadiah suratul Fatihah dulu satu untuk kita semua minal hadirin fi hadzal majlis. Kita bermunajat ke Allah dari hadiah suratul Fatihah ini. Semoga wasilah dari suratul Fatihah ini Allah buka hijab kita untuk beberapa menit ke depan. Jadi pembahasan itu umum, bisa siapa saja, dari siapa saja. Tapi kalau Allah sudah buka hijab qalbu kita, apapun pembahasannya, mau ilmu yang sederhana, menengah ataupun ilmu hakikat sekalipun, kalau Allah sudah buka hijab kita, insya Allah Allah berikan bukan cuma taufik, tapi Allah berikan juga rahmat wal hidayah. Allah berikan kita pendengaran, itu namanya taufik. Tapi Allah mampu aplikasikan ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita lihat ke dalam kehidupan sehari-hari, itu hidayah dari Allah. Dan sebaik-baiknya hidayah adalah nurul hidayah yang masuk ke dalam qalbu. Sebelum saya mulai, saya bahas sedikit apakah masih perlu kita tawasul? Perlu Pak. Dalilnya kuat, 17 kali kita baca dalam satu hari satu malam. Itu yang wajibnya saja. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Sepakat ahli mufassir, sepakat ahli tafsir, kitab tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Ibn Katsir, sepakat bahwa nikmat terbesar umat zaman sekarang adalah memiliki Rasulullah. Dan apa yang Rasulullah miliki, rezeki untuk kita semua adalah iman wal Islam. Nah, jadi dalilnya kuat kenapa kita harus masih bertawasul. Salah satu ayat juga dimaktubkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadikan ketakwaan kalian sebagai wasilah. Ya, bismillah. Nanti nun sewu, nyuhunkan hampura, bukan bermaksud untuk menggurui, mohon izin, mohon ridhonya. Kita belajar bersama, kita bermuhasabah bersama. Nanti di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lisannya mengucap, hatinya bilang sama Allah, mohon untuk Allah buka qalbu kita agar nurul hidayah masuk ke dalam hati kita. Khususan dalam jasadi dan hadirin fi hadzal majlis, hadzal masjid, hadzal maqam, hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa azwajihi بالشفاعة والنور والحساب بسر بركة الفاتحة. Ibda'u basmalah wa thumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wa qala aidan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibba'il kiram, hadratul muhtaramin, seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, bil khusus saya belum tahu, belum kenal dekat dengan beliau. Masya Allah, Pak Budi menjadi Menteri Perhubungan, menjadi delegator antara saya dengan Masjid Al-Ikhlas, Dirjen Migas. Masya Allah, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah saya, takriman wa ta'ziman untuk bapak-bapak semuanya yang hadir di sini pun juga insya Allah tidak disebutkan satu persatu, tidak keluar dari lisan al-fakir, namun insya Allah tidak mengurangi kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita bahas mengenai judulnya apa Pak Budi? Puasa jembatan ke surganya. Tadi menarik, kita kutip dulu apa yang beliau sampaikan tadi di depan sebelum kita mulai. Nanti dihimbau kita agar bisa melaksanakan sholat ba'diyah dulu, sholat sunnah ba'diyah. Karena sholat sunnah itu di bulan puasa itu ganjarannya seperti sholat wajib. Itu cakap betul itu. Tapi coba kita naik tingkat sedikit ya. Kita belajar pelan-pelan, sama saya juga lagi belajar Pak. Kita belajar sedikit. Wajib itu definisinya apa Pak? Ini boleh Pak Budi ya, kita bicaranya santai aja, nggak apa-apa Pak Budi ya. Wajib itu definisinya apa Pak? Dikerjakan, mendapat pahala, ditinggalkan, mendapat dosa. Maka kalau sunnah definisinya berarti apa? Dikerjakan, mendapat pahala, ditinggalkan. Nah, itu yang sering kita dengar, itu lazimnya yang sering kita dengar dari kita kecil. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Kalau kita mau naik level sedikit, jadi kita berbicara sekarang konteksnya itu termasuk nanti ke depan yang akan kita bahas ilmu syariat dan juga ilmu hakikat. Saya kasih tamthil sedikit, saya kasih contoh atau analogi sederhana. Kalau kita berbicara ilmu syariat, kita bisa melihat karena kita apa Pak? Karena kita punya mata. Tapi kalau berbicara ilmu hakikat, kita bisa melihat bukan karena kita punya mata. Kita bisa melihat karena Allah ciptakan cahaya. Bukti, masuk ke dalam ruangan kosong, tutup pintu, tidak ada cahaya lampu sedikit pun, kita punya mata, mampu kita bisa melihat Pak? Tidak bisa. Jadi kalau kita belajar sedikit ilmu hakikat, naik level kita, selangkah kita lebih maju. Artinya mendidik kolbu kita bahwa segala sesuatu yang kita jalani di muka bumi itu hanya asbab, hakikatnya itu Allah. Allah mampu mengenyangkan kita dari segelas air. Allah juga mampu mencelakai kita dari segelas air. Itu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Berkaitan dengan itu, sunnah secara ilmu syariat dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tapi secara ilmu hakikat, secara ilmu tasawuf, Ustaz ini berlaku betul. Siang-siang begini kok belajarnya bicaranya ilmu tasawuf. Ya, kita belajar sedikit-sedikit, saya juga masih belajar. Secara kaidah ilmu tasawuf, sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggal rugi kita Pak. Betapa banyak sholat kita Allahu Akbar tapi otak kemana-mana. Betapa banyak puasa kita, jasadnya puasa, ruhnya tidak puasa. Jadi bagaimana cara mendidik hati kita agar bisa kita memaknai setiap amalan atau ibadah kita, selalu hadirkan ruh dalam setiap ibadah. Tetap pintunya itu melalui syariat. Saya kasih tamthil satu lagi, bab wudu. Bab wudu itu termaktub dalam surah kelima ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, dan seterusnya. Jadi wudu itu kalau berbicara perkara syariat, kenanya air
ke dalam anggota tubuh, betul Pak ya? Secara ilmu syariat. Batalnya pun juga sama. Tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, doa wudu ada yang hafal Pak? Udah pasti hafal semua. Kita bismillah sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat yang masyhur, ada beberapa riwayat lainnya juga. Tapi babnya hari ini bukan bab wudu, ini hanya tamthil saja. Doanya, Allahumma ja'alni minat tawabina. Babnya bab wudu. Wudu itu secara ilmu syariat, secara ilmu fikih, wudu itu terkenanya air ke dalam anggota tubuh atau ke bagian anggota tubuh. Kenapa dalam doa wudu tapi perkara taubat yang dibahas? Betul Pak ya? Rukun wudu yang pertama itu menurut madhab Syafi'iyah itu niat. Versi Al-Qur'annya itu nomor satunya itu wajah. Kena nih air ke wajah, kena air ke tangan. Tapi secara ilmu hakikat, secara ilmu maknawiyah, wudu itu kita bermunajat ke Allah. Semoga Allah teteskan air, kenanya air ke wajah kita, seiring netesnya air itu dari atas muka sampai ke dagu, seiring air itu terbasuhnya dari telapak tangan sampai ke ujung siku, seiring itu pula Allah sucikan dosa-dosa kita. Jadi mulai sekarang, bismillah, niatkan dalam hati, hadirkan ruh dalam setiap amaliyah ibadah. Kalau berbicara sholat hanya menggugurkan kewajiban, kalau hanya bicara saum hanya menggugurkan kewajiban, kalau hanya sholat sunnah hanya menggugurkan sunnah, rugi kita. Karena betapa banyak amaliyah-amaliyah wajib kita yang bolong, ditambelnya sama yang sunnah. Pak, perlu nggak kita syafaat Rasulullah nanti di yaumul akhir? Perlu Pak. Jadi kalau kita cinta sama Rasulullah, kalau cinta sama Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kalau kalian mengaku cinta terhadap Allah, maka ikuti Rasulnya. Maka dusta jika mereka yang mengaku cinta ke Allah, jika mereka yang mengaku cinta ke Rasulullah tapi jauh dari sunnahnya. Tapi hati-hati dengan hati. Ilmu tasawuf mengajarkan hati-hati dengan hati, bahwa Islam ini dari Allah melalui Rasulullah diwariskan banyak perkara untuk umatnya Rasulullah. Salah satunya apa? Salah satunya al-Islam rahmatan lil alamin. Islam itu agama kasih sayang. Cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah, menjalankan sunnahnya tanpa harus merasa paling sunnah. Jadi betapa banyak orang saat ini mencintai sunnahnya Rasulullah, tapi di luar bermusuhan sama orang. Rasulullah zaman dulu mengislamkan yang kafir, tapi betapa banyak umat Islam sekarang mengkafir-kafirkan yang Islam. Na'udzubillah. Jadi jalani sunnah karena cinta sama Allah, jalani sunnah karena butuh syafaatnya Rasulullah. Jadi kalau mengaku sunnah, jalani sunnah dengan cinta. Untuk siapa? Untuk bekal kita dapatkan syafaatnya Rasulullah, tanpa harus merasa paling sunnah. Jangan merasa amal paling benar sehingga membid'ahkan amalan orang. Betul Pak ya? Betapa banyak zaman sekarang orang mengerjakan sunnah tapi di luar membilang orang itu bid'ah. Na'udzubillah. Islam yang diwariskan oleh Rasulullah untuk umatnya, Islam yang rahmatan lil alamin. Jangankan sesama muslim, Sayyidina Ali dulu kerja sama orang yang non muslim. Jangankan sesama manusia, ada riwayatnya sahih bahwa Rasulullah melarang kita buang air di dalam pohon, melarang kita buang air di bawah pohon. Karena apa? Khawatir mengganggu ada makhluk yang hidup di dalam lubang, khawatir mengganggu makhluk yang berdiam bersemayam di pohon besar. Betapa Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Pesan untuk kita, bil khusus untuk saya pribadi. Yang kedua,
bahwa Rasulullah mewariskan selain Islam rahmatan lil alamin, Rasulullah juga mewariskan liutamima makarimal akhlak. Ngaji, belajar kesono kemari dari A sampai Z. Sampai rumah pendapat berbeda dengan istri atau suami, berbeda dengan tetangga, jadi musuhan. Alhamdulillah. Kalau seperti itu kita menjalani ibadah bukan mewariskan risalah ajarannya Nabi. Karena ajarannya Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ajarannya Rasulullah itu liutamima makarimal akhlak. Maka setinggi-tingginya ilmu seseorang, ilmu yang dihadirkan juga dengan keimanan, maka tidak sombong. Keimanan pun juga harus diiringi dengan ilmu. Jadi ibadahnya nggak nyasar. Begini caranya wudu, begini caranya istinja, begini caranya mandi wajib, begini caranya sholat versi Rasulullah. Ya, itu mukadimah. Berawal dari apa? Berawal dari kalamnya Pak Budi. Mohon untuk nanti setelah sholat zuhur bisa kita melaksanakan sholat sunnah Fatihah. Untuk apa? Untuk bisa kita dekat dengan Rasulullah. Untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Untuk apa? Secara dunianya, untuk bisa menambal ibadah yang bolong. Yang kedua, ini baru mukadimah, Masya Allah. Yang kedua, tadi disampaikan di awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian dengan kesungguhan takwa. Ini ayatnya umum kita dengar kalau hari Jumat biasanya Pak ya. Tapi ada yang unik Pak dari ayat ini di akhirnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati dalam